Kang Bebeb Jius tiba-tiba menarik berkas ya. Ada apa ini masalahnya? Kita mengedepankan hasrat untuk pencalegan nanti pilih saya enggak. Enggak ya ke siapapun lah, bukan ke caleg saja, bukan ke calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Ya kita memang harus bermanfaat untuk masyarakat. Tapi jangan sampai memanfaatkan masyarakat tuh kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Siwindu Media, kita jumpa lagi dalam program Siwindu Podcast. Kali ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan salah satu tokoh muda di Kuningan dan tokoh politik juga. Beliau sering kita sebut dengan sapaan akrabnya Bebeb Jius. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Momo. Siap. Jadi Bebeb Jius ini, Jius itu panggilan Haji Uus. Nama lengkapnya Haji Uus Yusuf. Haji Uus Yusuf, sarjana ekonomi. Jadi begini, Sobat Siwindu, hari ini kita diramaikan dengan berbagai pemberitaan ya, Kang Beb ya, bahwa di tengah selesainya masa pendaftaran tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, pendaftaran bakal caleg oleh seluruh partai politik peserta pemilu yang daftar ke KPU, tiba-tiba muncul berita yang begitu menghebohkan di tataran politik Kuningan. Seorang Bebeb Jius tiba-tiba menarik berkas pendaftaran caleg di Partai Persatuan Pembangunan P3. Entah ada apa ini masalahnya. Nah, ini nanti kita berbincang. Ini beritanya sudah menghangat kemana-mana. Dan hari ini kita berkesempatan nih berkunjung ke kediaman Kang Bebeb. Kita panggilnya Kang Bebeb ya, Bebeb Jius. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan beliau. Sudah ada di samping saya. Beliau akan menyampaikan mungkin ya, apa sih yang menjadi penyebab Kang Bebeb ini apa sampai menarik berkas. Biasanya kan ada persoalan-persoalan gitu, apalah saya nggak tahu, belum tahu. Dan ini sangat mengejutkan di tengah kalangan muda mengharapkan Kang Bebeb ini maju gitu ya, sebagian kalangan muda. Tiba-tiba Kang Bebeb menarik berkas gitu. Nah, begitu Kang Bebeb. Bisa dijelaskan nih, alasannya apa sih, Beb? Alasannya cuma sederhana sih sebetulnya mah ya. Saya akan lebih fokus ke usaha yang sedang saya bidangi, mungkin kamu mau tahu lah, saya kan kebetulan dipercaya di sekretaris BPC Gapensi Kabupaten. Saya udah 2 tahun di BPC Gapensi Kabupaten Kuningan, dan selama beberapa bulan ini memang saya udah tidak terlalu fokus di Gapensi karena kemarin kesibukan di Jawa Barat terkait dengan mempersiapkan pemberkasan bakal calon dari tingkatan provinsi di Jawa Barat. Jadi saya seringnya di Bandung terus gitu kan. Berarti Kang Bebeb ini pengurus DPW P3 Jawa Barat? Kebetulan saya pengurus di wakil sekretaris DPW P3 Jawa Barat. Jadi saya sering aktivitas seringnya itu di Bandung, di kantor DPW P3 Jawa Barat. Nah, terkait dengan pencabutan ini juga karena saya ini ya tadinya udah mau fokus ke usaha, terus yang kedua saya juga pengen fokus juga dengan keluarga yang kebetulan kan istri saya juga lagi diklat, lagi apa gitu kan, banyak kesibukan. Jadi akhirnya saya untuk fokus karena selama ini banyak terjun di kancah politik, ya keluarga sering terabaikan lah gitu karena tenaga pikiran saya sebagian dicurahkan lah untuk kepentingan P3, kebesaran Partai Persatuan Pembangunan di tingkatan Jawa Barat. Saya udah tidak berbicara kabupaten lagi, tapi tingkat Jawa Barat. Jadi kan konsultasi saya dapat setidaknya seling-keliling lah ke Jawa Barat terkait dengan P3 itu. Oke. Berarti hanya
hanya mundur dari pencalegan ya, bukan dari partai ya? Bukan dari partai, tetap kalau saya itu masih di kepengurusan P3 Jawa Barat, tetap fokus untuk membesarkan P3 se-Jawa Barat. Nah terkait mundurnya ini hanya sebatas mundur dari pencalegan saja, bacaleg gitu kan, bacaleg saja. Karena itu berkas sudah masuk. Sebetulnya saya dari hari apa juga sudah meminta ke Pak Dokter untuk mencabut berkas, mungkin karena apa namanya, Pak Dokter ini sulit untuk dihubungi gitu kan, DPC Kuningan, DPC-nya. Jadi ya akhirnya pencabutan terjadi kemarin, surat pengunduran juga kemarin. Tepatnya gitu, jam berapa kemarin tuh? Kemarin itu sekitar jam 15 kalau nggak salah, 15 sore ya? Atau jam 15-an lah, jam segitu. Ke DPC langsung? Ke DPC langsung, saya ambil, saya nyuruh kakak karena menguasakan gitu kan. Dan surat pemberitahuan juga, surat pengunduran diri juga, saya foto, saya kirimkan ke Pak Dokter secara langsung. Jadi sebelum ke DPC suratnya udah difotokan, udah dikirimkan. Itu kan berkas-berkas kan udah di-upload melalui Silon ya. Nah, itu nanti gimana, kan sudah didaftarkan nih dari DPC, dari partai ke KPU gitu. Semua kan sudah. Masih ada tahap perbaikan di situ. Verifikasi ya, itu verifikasi. Ada perbaikan kalau seandainya calonnya mundur, berarti kan posisi ada kurang satu masih bisa diganti. Saya kemarin komunikasi dengan ketua KPU juga, ya itu masih bisa diganti. Boleh diganti. Kecuali kalau sudah DCT ya. Kecuali sudah DCT, berarti nama masih nempel itu. Iya, gitu. Ya. Oke, Bebe. Jadi memang Sobat Siwindu sudah dijelaskan oleh Kang Bebe bahwa Kang Haji Uus Yusuf ya, bahwa beliau mencabut atau menarik berkas pencalegan ini bukan atas persoalan lain, karena beliau fokus di usaha dan keluarga, karena selama ini beliau kan kelihatan lah kesibukan beliau, apalagi sudah di Jawa Barat, betapa sibuknya sehingga keluarga terbengkalai ya. Terbengkalai. Reaksi dari partainya sendiri gimana nih, Beb? Ya kemarin kedatangan Pak Dokter ke sini ke rumah, dia juga tabayun katanya, apa namanya? Ke sini ke rumah ketua DPC. Beliau masih berharap, cuman karena saya udah bulat ya, dan sudah hasil kesepakatan rundingan dengan pihak keluarga, intinya ya kita udah mundur aja dari pencalegan. Terus selama ini Bebe sosialisasi sia-sia dong? Dikatakan sia-sia tidak, karena nah, prinsip saya dalam melakukan konsolidasi itu kita fokus untuk berbuat baik, dan berbuat baik dengan secara ikhlas, dengan tanpa minta timbal balik. Karena di dalam sosialisasi saya berbuat baik ini tidak mengedepankan politik, gitu. Tidak mengedepankan hasrat untuk pencalegan nanti pilih saya, enggak. Jadi itu mah kembali lagi kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada apa. Saya mah fokus aja. Saya membantu sekiranya saya mampu. Perkara mereka mau nanti pada akhirnya memilih saya, syukur. Itu mah politik mah bonus. Fokusnya saya berbuat baik secara ikhlas aja. Kemarin saya baca di salah satu media bahwa harus bermanfaat bagi masyarakat, jangan memanfaatkan masyarakat atau apa tuh maksudnya? Ya, maksudnya gini. Jadi kita dalam hal segala sesuatu itu, ya kita mah mau nyaleg atau tidak nyaleg, ya kita harus bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai dengan hanya ada pengen jadi caleg gitu kan, baru ada kebaikan tapi secara tidak langsung kayak kesan memanfaatkan masyarakat kan, gitu kan. Ada keinginan baru berbuat baik, baru begini baru begitu. Ya natural aja sebagai manusia itu, ya kan jelas ada hadisnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu kan. Makanya saya ngasih moto itu kepada ke siapapun lah, bukan ke caleg saja, bukan ke calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Ya kita memang harus bermanfaat untuk masyarakat, tapi jangan sampai memanfaatkan masyarakat tuh kan. Jadi sekaligus pesan untuk para caleg mungkin ya, jangan hanya memanfaatkan masyarakat ketika kita mau mencalonkan diri, ada keinginan gitu kan, baru kita berbaik-baik dengan sebagai manusia aja biasa. Karena emang manusia itu fitrahnya kita harus bisa berbuat baik kepada masyarakat. Perkara fokus aja berbuat baik. Nah kita kalau pengen dianggap baik, nggak perlu juga menjatuhkan orang lain. Betul. Black campaign apa nggak usah. Sekaligus pesan ini ya untuk intinya gitu aja sih. Oke. Ini saya lihat Kang Bebe ini pakai kaos
bakal capres nih. Ya, Ganjar jadi ya. ya kebetulan juga dengan pengunduran diri juga saya kan jadi akhirnya lebih bisa fokus untuk memenangkan Pak Ganjar karena dari hasil Rapimnas di Jogja waktu tanggal berapa itu saya lupa. Habis kalau nggak salah H+2 apa H+3 Lebaran itu DPP melaksanakan Rapimnas terkait dengan penetapan dukungan terhadap capres ya. P3 mendukung kepada Ganjar Pranowo. Nah kemarin Pak Ganjar mengunjungi DPW gitu kan Bandung, DPP 3 Jawa Barat. Makanya waktu pendaftaran kemarin yang nggak ada. Saya nggak ada, saya lagi benar. Ada acara sama Pak Ganjar. Jadi saya kebetulan pengurus Jawa Barat siap mensukseskan dan memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo untuk menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Berarti nanti ya khususnya di Kabupaten Kuningan ya. Kan? Atau koordinator langsung? Oh enggak juga. Ya saya sebetulnya mah ya karena udah merupakan instruksi partai kita harus patsun dan harus patuh terhadap instruksi pimpinan. Ya kita semaksimal mungkin kita untuk memperjuangkan Pak Ganjar. Oke. Berarti Bebeb Jius ini akan fokus tidak keluar dari P3 ya? Tidak. Hanya mencabut berkas pencalonan saja. Tidak jadilah intinya. Tidak jadi nyalek ya. Tidak jadi nyalek dan beliau fokus keluarga, perusahaan dan sekarang satu lagi pekerjaan Kang Bebeb berarti fokus mensukseskan capres gitu, Pak Ganjar gitu ya. Oke. Nah kemarin waktu di Bandung itu siapa aja yang hadir itu? Oh yang hadir itu seluruh pengurus DPP 3 Jawa Barat, Banom Jawa Barat gitu kan, Banom, BPP, GPK, AMK semua, GMPI hadir semua dan perwakilan DPC yang kebetulan pas tanggal itu tidak berbentrok pendaftaran, jadi bisa hadir bagi tugas ya, gitu ya. Yang pas tanggal 14 itu pasti nggak ada di sana bukan berarti tidak mau menghadiri karena bentrok aja. Oh iya. Oke. Nah ini melebar juga nih ke pencapresan nih. Nah nanti Bebeb ini apakah dalam mensosialisasikan capres ini melalui partai politik atau di luar itu? Ya secara tidak langsung kan kita pasti komunikasi akan terjalin. Kalau instruksi partai berarti saya dari partai bisa. Nah, akan terbuka juga komunikasi dengan relawan gitu kan. Wargi Ganjar Pranowo Jawa Barat gitu kan ada komunikasi dan selama ini juga kita sebetulnya mah udah ada komunikasi dengan tim-tim relawan Ganjar Pranowo yang ada di Kabupaten Kuningan. Oh iya. Dan termasuk dengan Jawa Barat yang kebetulan koordinator yang di Jawa Barat juga teman kita seangkatan waktu di KNPI Jawa Barat gitu kan. Jadi sebetulnya mah nyambung lagi gitu. Teman-teman kita akhirnya pada nyambung. Reunian. Jadi di KNPI ini kan jaringan semakin luas semakin ini jadi akhirnya nyambung lagi dengan konsep ya sekarang di kepentingan Pilpres. Kan kamu mau juga KNPI ya. Ya, sobat Siwindu jadi sama KNPI. Kang Bebeb ini memang dulu aktivis muda juga. Beliau sempat menjabat ketua KNPI periode 2014 kalau nggak salah 2011 2014 ya. Waktu itu memang luar biasa lah gerakan Bebeb Jius ini. Kemudian selesai beliau nyalon dewan dapat gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba mundur gitu. Kaget juga ya. Oke. Sobat Siwindu, kita berlanjut lagi nih kembali ke pencapresan. Nah, untuk target Kuningan sendiri nih gimana nih? Untuk capres Ganjar. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin menawarkan kepada masyarakat terkait Pak Ganjar, latar belakang Pak Ganjar dengan cara yang santun, sopan dan elegan. Tidak perlu kan tadi saya udah katakan untuk berbuat baik itu tidak perlu menjatuhkan orang lain. Kita untuk dianggap baik itu juga tidak perlu juga menjelekan orang lain. Jadi saya akan fokus aja menjelaskan terkait Pak Ganjar dan tidak menjelaskan capres yang lain. Tidak ngomong, udah fokus aja itu. Fokus gini maksudnya. Ini kan di Kuningan sempat muncul wah Kuningan mah Anies gitu kan, ada tuh ramai juga. Pendapat Kang Bebeb ini gimana nih?
berat nggak untuk di Kuningan untuk kalau dikatakan berat ya bisa dikatakan berat, ya, tapi kan tergantung kitanya juga, tergantung kepada tim-tim suksesnya juga, cara menjelaskan, cara menawarkan kepada masyarakat untuk memilih Pak Ganjar ini dengan cara-cara yang lebih elegan lah, yang lebih sopan, lebih santun lagi gitu kan. Nah, karena masyarakat pun belum tentu memilih capres sebelah, capres ini dengan hanya menerima informasi yang sepihak kan, dengan mungkin dengan penjelasannya bisa beralih lah kan, berbelok dengan pendekatan. Ya belum tentu juga, karena bukan berarti saya juga merasa ini karena kedekatan, ikutin BBB lah gitu kan, bisa jadi kan, bisa jadi betul. Juga kayak begitu kan, gimana aja caranya kita mendekati ke masyarakat supaya memilih Pak Ganjar ini ya, dengan intinya saya mau fokus tidak perlu menjatuhkan calonnya. Jadi harus saling menjaga, apalagi kita saling menjaga aja. Dan kebetulan saya juga waktu kemarin coba-coba untuk posting Pak Ganjar ini di Facebook, kan karena lihat ada grup-grup itu juga, lihat kan buzzernya itu kan hebat gitu kan, ke Ganjar buzzernya banyak, ke Anies juga banyak gitu kan. Saya coba gitu, tapi saya lihat likersnya banyak, komentarnya baik-baik juga gitu kan. Malahan ada yang saya, Pak Haji hapunten cenah, abdi manus tenang ke Pak Haji, tapi wayahna capres maka Anies mangga, itu kan hak seseorang gitu kan. Jadi tidak perlu memaksakan, karena itu kan pilihan masing-masing. Kembali ke masing-masing, nggak perlu memaksakan kehendak orang. Yang penting kan kita sudah menjelaskan, menawarkan. Jadi bisa disimpulkan pesan Kang Bebe ini bahwa beda pilihan nggak jadi masalah. Nggak masalah. Demokrasi ya. Nggak masalah demokrasi. Tapi duduluran mah tetap ya. Tetap. Apalagi Kuningan masa kulibek ya. Segini-gininya gitu kan. Malah ada komentar, adalah salah satu ketua organisasi yang mengatakan, Beb, gini kalinya tenanonya wa, sama-sama itu wa siap ya. Tenang wa, kita kan berjamaah masjid bareng-bareng. Ya udah beda-beda. Tapi kan Tuhan kita tetap satu. Allah sama gitu. Akhirnya kan lebur. Enak itu ya. Udah nggak usah. Terus wah eta abdi iya terus gituan toh gitu. Nggak perlu melebar kemana-mana menjelekan siapapun, udah nggak perlu gitu. Sekaligus memberikan edukasi kepada yang lain bahwa Kang Bebe ini punya niatan yang baik untuk mensosialisasikan salah satu capres Pak Ganjar yang diusung, jelas-jelas sudah diusung ya. Udah diusung sama PDI dan P3 ya. Dan kemarin pun Pak Jokowi di mana tuh, di Jakarta ya, membuat apa namanya tuh musra ya kalau nggak salah ya. Terus Pak Ganjarnya ada di Bandung, dan khusus di Kuningan Kang Bebe memberikan pesan, artinya bersama-sama, silakan beda pilihan tapi duduluran ya tetap akur lah, kita akur, jaga kondusivitas kabupaten. Saya yakin di Kabupaten Kuningan juga kondusif ya, yakin kondusif. Kang Bebe luar biasa nih obrolan. Pengennya sih panjang-panjang nih Kang Bebe, cuman memang durasi durasi kita ada batasan waktu. Dan di akhir ya, apa yang ingin disampaikan nih di akhir dari Kang Bebe, pesan untuk para caleg dan pesan untuk masyarakat seperti apa nih yang ingin disampaikan oleh Kang Bebe dari nurani Kang Bebe? Prinsipnya dari saya untuk para caleg, jangan caleg saya sih, kepada seluruh masyarakat. Ya tadi yang pernah saya sampaikan. Saya selalu berpegang teguh dari dulu itu ke amanat orang tua saya. Khairunas anfa'uhum linnas. Kita tuh manusia harus bisa, gimana caranya kita tuh bermanfaat aja. Bermanfaat itu bukan berarti harus dengan cara memberi kan. Memberikan bantuan, memberikan pikiran, apa juga itu sudah memberikan manfaat kan. Jadi kepada siapapun, bukan hanya caleg atau tim sukses atau caleg atau cagup, capres ya. Kita harus bisa bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Kita gimana caranya kita harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat. Jadi tapi dalam situasi politik ini jangan sampai memanfaatkan masyarakat. Kasihan masyarakat. Jangan sampai dengan mengumbar-umbar janji yang pada akhirnya masyarakat kecewa. Terus kepada masyarakat, silahkan pilihlah capres atau caleg yang sesuai hati nurani. Jangan tergoda oleh segala sesuatu hal yang kita kan sering dengan serangan pajar, terbeli dengan angka sekian yang pada akhirnya kalau seandainya janji tidak ditepati ya resiko sendiri gitu kan. Coba sekarang dengan ke masyarakat, coba untuk apa namanya
berpolitik yang benar-benar santun dan smart gitu Smart, kan, ya smart kan, pintar, berpintar-pintarlah berpolitik dan berpintar-pintarlah memilih caleg yang benar-benar yang berkomitmen dengan masyarakat, kepentingan masyarakat. Ya, jangan sampai juga caleg-caleg ini memanfaatkan masa sudah jadi ya melupakan mereka. Intinya sih gitu. Itu sering kejadian ya. Ya kalau perkara kisah kejadian saya tidak mau membicarakan. Saya tidak mau menjelekkan siapapun. Prinsipnya gimana caranya ini pokoknya jangan sampai memanfaatkan masyarakat. Siap. Luar biasa. Harus bermanfaat untuk masyarakat itu. Luar biasa. Keren ini apa namanya pesan dan kesan yang disampaikan oleh mantan ketua KNPI Kuningan ini, Kang Bebeb Jius. Namanya sudah tidak asing lagi lah di Kuningan, bahkan sekarang sudah merambah ke Jawa Barat. Jadi memang Bebeb Jius ini tokoh muda Kuningan yang sangat aktif di mana-mana beliau. Ya. Hobi trail, hobi apa lagi Kang Bebeb? Ya banyak hobinya. Banyak. Sampai di komunitas anaknya pun dibawa ya. nge-trek lah, luar biasa lah. Banyak hobinya. Di komunitas mana-mana ada. Saya sekretaris Gapensi. Sekretaris apa lagi ya, Korps alumni kan Bebeb masih kan? Terus di Jawa Barat. Sekarang kemarin saya diamanahi juga jadi ketua IKA Semanekat kan, jadi baru itu ya, baru juga ya. Banyak lah. Di Gibah saya Dewan Penasehat, di Gibah luar biasa. Di Gentayang saya Dewan Penasehat, di komunitas Dewan Penasehat. Banyak lah ya. Gimana caranya kita harus bergaul dengan teman-teman, dengan siapapun. Yang penting semakin banyak bergaul, semakin banyak komunitas yang kita geluti, semakin banyak keluarga. Panjang silaturahmi, panjang dulur, panjang rezeki. Luar hatur nuhun nih Kang Bebeb. Terakhir ya banyak pesan yang disampaikan oleh beliau ya. Sekali lagi bahwa podcast Siwindu Podcast ini kita hanya menghantarkan pesan dari narasumber. Insya Allah ini memberikan edukasi lah, edukasi untuk masyarakat, terlepas dari partai apa, pendukung capres apa, bebas, kita insya Allah netral. Dan Siwindu itu ke depan, kemarin kita berbincang dengan Nasdem yang pendukung Pak Anies. Sekarang diwakili Kang Bebeb pendukung Pak Ganjar. Besok-besok kita akan berbincang dengan pendukung Pak Prabowo. Mantap. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa tiga-tiganya kita berkumpul sambil ngopi ya. Ngopi, santai boleh. Biar kita berikan edukasi kepada masyarakat, kepada Indonesia bahwa ini tiga pendukung capres akur-akur saja nih di tataran grassroots. Itu mungkin yang ingin. Sobat Siwindu, silakan subscribe, like, komen dan share Siwindu channel Siwindu Podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.